Kaidah yang pertama, nama-nama Allah semuanya terindah ya. Allah mengatakan walillahi al-asmaul husna ya. Milik Allah nama-nama yang terindah. Hal ini disebabkan karena setiap nama Allah mengandung sifat yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan celah sama sekali. Yang karena sifat yang sempurna tersebut, maka Allah menamakan dirinya dengan nama tersebut. Jadi setiap nama-nama Allah seluruhnya nama yang terindah ya, bukan yang indah. Al-husna itu artinya bukan nama-nama Allah yang indah, tapi yang terindah. Dia mencapai puncak keindahan ya, pada puncaknya. Dan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Boleh jadi ada nama makhluk sama dengan nama Allah, tetapi hakikat dari kandungannya berbeda. Kenapa? Karena setiap nama Allah mengandung sifat yang terindah ya, sifat yang terindah. Maka terkonsekuensikan nama tersebut mengandung makna, mengandung sifat yang terindah, jadilah nama tersebut juga nama yang terindah. Sebagai contoh ya, seperti nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu adalah artinya yang maha hidup, yang maha hidup. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Arab, ini sering saya sampaikan, Al-Hayyu artinya yang hidup. Tetapi karena ini adalah untuk Allah, maka kita kasih tambahan maha. Ini sebagai pembeda antara penamaan kepada makhluk dengan penamaan terhadap Allah. Kalau kepada Allah maka kita tambah dengan maha untuk menunjukkan sifat hidup Allah ya, tentu jauh berbeda dengan sifat hidupnya makhluk ya. Al-Hayyu ya, nama Allah Subhanahu wa taala Hayyu artinya maha hidup, yaitu hidup yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak disusuli dengan dan tidak disudahi dengan kesirnaan atau kefanaan. Yang maha hidup ini melazimkan sifat-sifat yang sempurna pula. Karena Allah maha hidup, maka melazimkan sifat-sifat sempurna yang lain seperti maha berilmu, ya, maha berkuasa, maha mendengar, maha melihat, dan yang lain-lainnya. Berbeda dengan sifat hidupnya makhluk. Hidupnya makhluk didahului dan tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya. Bukankah telah datang kepada manusia tatkala suatu waktu di mana mereka bukanlah sesuatu dan bukanlah sesuatu yang disebut-sebut. Lam yakun syai'an madhkura. Bukan, dia dulu tidak ada, bahkan bukan cuma tidak ada, tidak pernah disebut-sebut. Ada sesuatu yang tidak ada namun sudah disebut-sebut ya. Ya, contohnya akan muncul misalnya HP model baru, belum muncul tapi sudah mulai disebut-sebut. Tahu-tahu nanti muncul belakangan. Misalnya ada tipe mobil baru belum ada tapi sudah mulai disebut-sebut contohnya ya. Dan banyak seperti sekarang Imam Mahdi belum ada tapi sudah disebut-sebut dan akan muncul pada suatu hari ya. Adapun manusia dahulu belum ada dan sama sekali ketiadaannya sempurna, sama sekali tidak ada dan tidak disebut. Ini sempurna dalam ketiadaan. Sempurna dalam ketiadaan ya. Allah ya tidak didahului dengan ini semua. Kata orang Allah sudah ada sebelum kata ada ya. Ya. Allah sudah ada sebelum kata ada itu apa? Ada ya. Allah dan Allah tetap ada meskipun kata tidak ada sudah tidak ada. Ini kata sebagian orang. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala ya tidak didahului dengan tidak ada sehingga hidupnya sempurna ya. Demikian juga kehidupan Allah abadi. Nah, ada yang mengatakan, Ustaz, kalau Anda mengatakan Allah abadi, lantas bagaimana dengan penghuni surga, penghuni neraka? Bukankah mereka juga abadi? Berarti mereka menyamai kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang tidak akan sama. Kalaupun mereka menyamai dari sisi akhirnya, tapi dari sisi awalnya tidak. Ya, penghuni surga, penghuni neraka, mereka dahulu tidak ada. Mereka dahulu tidak ada, Allah ciptakan mereka jadi manusia, lantas mereka masuk di surga atau mereka masuk di neraka jahanam. Meskipun mereka kekal, mereka pun kekal bukan karena zatnya, tetapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Karena sebagian orang ingin mengatakan bahwasanya surga dan neraka tidak kekal. Kata mereka, kalau kita mengatakan surga dan neraka itu kekal, maka melazimkan sama dengan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Kita bilang tidak sama. Taruhlah mereka kekal sehingga manusia kekal di surga atau di neraka, ya. Mereka didahului dengan ketiadaan dan kekekalan mereka pun bukan karena zatnya tapi dikekalkan oleh yang maha kekal yaitu Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham insyaallah ya. Ini kita berputar-putar kata tapi saya ingin menjelaskan supaya lebih paham. Kemudian sifat hidup Allah, maha hidup Allah Subhanahu wa taala yang dikandung dari kalimat Al-Hayyu. Al-Hayyu nama Allah. Namun nama Allah itu dikatakan kenapa dia indah? Karena kalau saya bertanya kepada para hadirin, kenapa Allah disebut namanya terindah? Karena dia mengandung sifat yang terindah ya. Karena kandungan di dalamnya. Al-Hayyu ya, makhluk juga disebut dengan hidup. Tetapi beda antara hidupnya makhluk dengan hidupnya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan
kemahahidupan Allah Subhanahu wa taala, juga melazimkan ada sifat-sifat yang sempurna yang lainnya seperti Maha melihat, Maha mendengar, Maha kuasa dan yang lainnya. Demikian juga para ulama menyebutkan ya, terkadang nama Allah digandengkan seperti Al-Aziz, Al-Hakim. Al-Aziz artinya yang maha perkasa, Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Al-Aziz ini sudah nama terindah sendiri, yang memiliki mengandung sifat izzah, maha perkasa. Al-Hakim mengandung sifat hikmah, yang maha bijak ya. Masing-masing memiliki keterindahan sendiri-sendiri. Tatkala digabungkan maka memunculkan makna lain, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tatkala digabungkan dua nama ini, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memunculkan makna yang lain lagi, keindahan yang baru lagi. Al-Aziz maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim maha bijak, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat dengan perbuatan zalim. Semua ciptaan Allah, semua tindakan Allah, semua perbuatan Allah pasti dibangun di atas hikmah, ya. Bahkan dalam penciptaan iblis pun ada hikmahnya. Ya, dalam penciptaan iblis pun ada hikmahnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ya. Semua perbuatan Allah, semua tindakan Allah, semuanya di atas hikmah, maka dia dinamakan dengan Al-Hakim. Nah, tatkala Al-Aziz dan Al-Hakim digabungkan, maka memunculkan makna yang baru. Al-Aziz dan Al-Hakim artinya Allah Subhanahu wa taala ya tidaklah melakukan atau menunjukkan keperkasaannya kecuali di atas hikmah. Di atas apa? Hikmah. Berbeda dengan manusia, kalau seorang manusia mungkin perkasa, maka dia akan menunjukkan keperkasaannya dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang zalim. Adapun Allah Subhanahu wa taala keperkasaannya terikat dengan hikmah. Tidak mungkin dia menunjukkan keperkasaannya kecuali dibangun di balik atas hikmah ya. Seperti wa kana Allah afuwan qadira ya. Innallaha kana afuwan qadira ya, atau makna seperti itu ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan digandingkan antara afuwan qadira. Afu artinya maha pemaaf. Qadir artinya maha melakukan segala sesuatu. Tatkala digabungkan, ini menunjukkan makna yang baru. Allah Subhanahu wa taala memaafkan padahal mampu untuk memberi balasan ya. Ini puncak daripada kesempurnaan. Karena ada orang yang memaafkan, kenapa? Karena dia tidak mampu untuk membalas. Dia tidak mampu untuk membalas. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk membalas. Allah Maha Kuasa, tidak ada yang bisa menahan maha kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian Allah memaafkan setelah Allah mampu untuk membalas ya. Jadi muncullah makna tersendiri dari dua nama Allah yang Maha Indah.